Selamat malam teman-teman, ibu, bapak, saudara yang saya kasih. Senang berjumpa kembali malam ini mari kita mulai acara PRT kita nih. Kita tutup dengan doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan atas kebaikan Engkau ya Tuhan kepada kami ya Tuhan, kehidupan kami dan keluarga kami ya Tuhan. Kau jagai kami juga minggu ini ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Yang mengucap syukur ya Tuhan. Malam ini ya Tuhan kami bersekutu kembali ya Tuhan bersama ya Tuhan yang memuji Engkau ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir ya Tuhan, seperti Pak Hamri yang barusan pulang Tuhan karena Tante Selvi dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau sembuhkan Tante Selvi saat ini ya Tuhan. Kau beri kekuatan ya Tuhan, Kau beri damai dan kesembuhan ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami Lili ya Tuhan, yang masih belum sembuh ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik ya Tuhan. Engkau Allah yang penyembuh ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami satukan hati ya Tuhan, Lili akan sembuh ya Tuhan. Kami yakin itu ya Tuhan, dengan saya yakin ya Tuhan, pada saat Engkau ya Tuhan, waktu Engkau ya Tuhan, Lili akan bangun Tuhan dan sembuh ya Tuhan, dan akan berbakti kembali bersama di sini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami ya Tuhan, yang masih dalam perjalanan ya Tuhan, kesini ya Tuhan. Kau jaga mereka satu persatu ya Tuhan, supaya sampai keselamatan sampai di sini ya Tuhan. Dan juga teman-teman kami yang lain tidak berhalangan ya Tuhan, terus Kau lindungi mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami ingin Roh Kudus ada di sini Tuhan, biar kami Tuhan memuji Engkau, memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan buka mata hati pikiran kami Tuhan, supaya firman yang akan disampaikan kami oleh Sel ya Tuhan, hamba-Mu Sel ya Tuhan, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami satukan hati di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat malam saudara-saudara. Oke, mari kita mulai saja PRT ini. Kita akan nyanyikan lagu. Saya ada barusan post di PRT. Saya malam ini nyanyinya lagu Inggris. So kita ada mic nanti Indonesia terus. Jadi kita malam ini nyanyi lagu bahasa Inggris ya. Lagunya gampang, saudara pasti bisa semua. Ya. Buka di PRT, WhatsApp PRT saya. Saya minta teman-teman yang sehat berdiri, kita worship sama-sama. Lagu ini cuma pendek. Kalau kayak Punina mau duduk silakan. Mari teman-teman kita berdiri semua, kita worship Tuhan ya. Lagu pertama How Great Is Our God. Ini lagu saya googlein, ini salah satu 10 lagu populer yang paling sering didengarkan orang. Nomor satunya yang pernah saya nyanyikan sebulan yang lalu itu judulnya 10,000 Reasons, itu number one itu. Nomor satu lagu di dunia yang paling senang didengarkan. Ini salah satu 10 terbesar. So saya senang juga lagu ini. Mari kita nyanyikan bersama. How Great Is Our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. It's
great is our God. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Great is our God. Sing with me how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. And all will see how great is our God. Puji Tuhan, haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be
name is great and greatly to be praised. And your name is great and greatly to be praised. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami ada. Semua hanya karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, sebagai manusia kami sadar, kami membutuhkan Engkau dalam hidup ini. Karena itu kami mau semakin lagi mengenal Engkau. Kami semakin lagi mau belajar akan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang benar dalam menjalani hidup di dunia ini. Karena kami tahu kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini sebagai alat-Mu, sehingga suara hati Tuhan boleh disampaikan dan jemaat Tuhan semakin boleh bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kesaksian maupun puji-pujian yang kami naikkan. Melalui kesaksian kami telah mendengar bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup. Kami memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang selalu berseru dan berharap kepadamu. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami terus ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang sempurna, Allah yang tidak terbatas, dan Allah yang sanggup memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Setiap pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu di dalam Engkau ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, berkati kami semua melalui Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami, sehingga kami boleh diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat malam semuanya, apa kabar? Tidak terasa ya saudara, sudah akhir dari bulan Agustus. 2 hari lagi kita akan masuk di bulan yang baru, bulan September. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan saudara, malam hari ini kita mau belajar tentang keselamatan. Jadi tema yang saya ambil adalah makna keselamatan. Kata keselamatan bukan hal yang asing bagi orang percaya. Kita sering bertanya, saya sudah selamat gak ya? Atau orang itu selamat gak ya? Tapi apakah kita mengerti akan arti keselamatan itu sendiri? Karena itu malam ini kita mau belajar makna keselamatan. Kita masuk di dalam definisinya. A. Definisi keselamatan. Secara sederhana dapat dikatakan keselamatan adalah menerima janji keselamatan, yaitu memasuki hidup kekal di sorga setelah meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi, keselamatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat jasmani atau materi, melainkan bersifat spiritual. Jadi, yang memperoleh hidup yang kekal itu adalah spirit kita, roh kita, bukan jasmani kita. Karena itu keselamatan bersifat spiritual. Lalu kita mau belajar lagi. Istilah lain yang sering kali dipakai adalah lahir baru. Lahir baru yaitu menerima hidup yang baru secara spiritual atau secara rohani. Saudara, kata baru di sini maksudnya diperbarui secara rohani, sehingga akan ada perubahan yang besar dan nyata dalam kehidupan kita yang diperbarui. Sebagai contoh, kalau kita melihat kehidupan kita beberapa tahun lalu, kita akan melihat bahwa perubahan-perubahan besar yang akan membuat kita semakin menuruti kehendak-kehendak Allah. Jadi waktu hidup kita atau roh kita diperbarui, hidup kita akan menuruti kehendak Allah. Contoh, kalau dulu gampang marah, tapi setelah diperbarui roh kita akan lebih menguasai diri kita untuk tidak marah. Ataupun kalau kita marah, kita marahnya tuh marah yang benar. Marah terhadap ketidakadilan,
marah terhadap dosa, marah terhadap hal-hal yang tidak benar. Jadi waktu kita diubah, kita tahu mana yang kita harus marah, mana yang tidak. Dan ada penguasaan diri dalam diri kita. Atau juga contohnya, dulu kita gampang atau mudah ngomong jorok atau kata-kata kasar. Setelah roh kita diubah, hidup kita seturut dengan kehendak Allah, maka kita nggak suka lagi ngomong-ngomong yang hal-hal yang kasar atau hal-hal yang jorok. Walaupun saudara memang benar, setelah kita diselamatkan, kita masih mempunyai tubuh yang belum dibangkitkan. Ini adalah tubuh jasmani kita yang masih selalu ingin berbuat dosa. Tetapi setiap kali kita ingin berbuat dosa, kita akan merasa tidak nyaman di dalam jiwa kita. Akan ada pertentangan atau konflik yang besar di dalam jiwa kita kalau kita ingin berbuat dosa. Karena apa? Karena roh kita sudah diperbarui. Jadi waktu kita ingin berbuat dosa, ada konflik di dalam jiwa kita. Itulah yang dimaksud dengan lahir baru. Istilah kedua, yaitu dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali yaitu lahir kedua secara roh. Jadi saudara, lahir pertama itu adalah lahir kita secara jasmani waktu kita keluar dari dalam kandungan ibu kita. Dan yang lahir kedua yang dimaksud adalah lahir secara roh, yang tadi dikatakan diperbarui secara roh. Ketika orang diselamatkan, ia dilahirkan kembali. Berarti yang tadinya karena dosa hubungan dengan Allah terputus dan menjadi seteru Allah, sekarang waktu kita dilahirkan kembali, hubungan kita itu diperbarui, diperbaiki. Kita menjadi anak-anak Allah yang sudah dilahirkan kembali. Yang tadinya waktu manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan antara Allah dengan manusia terputus. Tapi setelah kita diperbaharui oleh Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Ini berarti saudara, kita mati bagi dosa dan dilahirkan kembali di dalam kebenaran. Jadi ada sebuah perubahan yang sempurna dari sebuah hati yang baru. Jadi hati kita adalah sudah hati yang baru karena sudah disempurnakan oleh kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita baca dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Sehingga saudara, ketika kita dilahirkan kembali, kita memiliki sebuah perubahan yang sempurna. Yaitu dikatakan dalam Ibrani, hati nurani yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena sudah dibersihkan dari hal-hal yang jahat dan telah dibasuh dengan air yang murni, yaitu firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Oke. Istilah yang ketiga dari keselamatan adalah lahir dari atas, yaitu lahir oleh karya Roh Kudus yang datang dari sorga. Yohanes 3 ayat yang ketiga sampai ke-7. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkannya lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi saudara,
kelahiran kembali itu atau keselamatan itu bukan karya dari manusia, tapi adalah karya dari atas, yaitu karya Roh Kudus yang datang dari sorga. Yaitu kelahiran baru merupakan suatu peristiwa spiritual yang hanya dapat dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada manusia yang percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi ini adalah peristiwa spiritual yang dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus. Karena itu dikatakan lahir dari atas. Atau juga dikatakan tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya sehingga memungkinkan mereka memperoleh hidup yang kekal. Itulah disebabkan lahir dari atas karena apa? Karena ini adalah tindakan dari Allah. Dari Allah yang di atas, Allah Bapa. Bukan karya atau tindakan manusia. Dan ini membuktikan saudara bahwa seorang yang belum dilahirkan kembali, mereka tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Karena itu setiap orang perlu dilahirkan kembali supaya dapat masuk ke dalam kerajaan surga. B, kita masuk di dalam B, arti yang lebih dalam lagi. Pertama, menerima perubahan status yang baru dari Allah. Kita baca dari yang pertama, orang yang terpidana menjadi orang yang bebas. Kita baca dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36. Yohanes ke-8 ayat yang ke-36. Dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Karena itu dikatakan seperti status kita yang terpidana waktu kita jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh ke dalam dosa, kita adalah orang-orang yang terhukum, yang harusnya menerima hukuman yang kekal. Tapi waktu kita diselamatkan atau dilahirkan kembali oleh Allah melalui karya Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas. Itulah yang dimaksud dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36. Saudara pernah nonton film yang berjudul Amistad? Pernah ya, ada ya dari berapa orang pernah. Di film ini bercerita tentang sekelompok budak dari Afrika Barat yang pada tahun 1839 mereka itu mengambil alih kapal yang sedang membawa mereka. Tak lama kemudian mereka membunuh kapten dan beberapa anak buahnya. Namun pada akhirnya para budak ini atau sekelompok budak ini mereka tertangkap kembali, lalu mereka ditahan dan diadili. Dan adegan yang paling mengesankan dalam film ini adalah ketika di dalam ruang sidang pengadilan. Di mana ketika Cikwi, pemimpin para budak itu, dia memohon kebebasan kepada hakimnya dengan suara yang berteriak nyaring. Dia berteriak dengan seruan, "Bebaskan kami!" Dan itu saudara, suara itu membuat seluruh pengunjung yang dalam ruang sidang itu terdiam. Begitu keinginan besarnya untuk menjadi orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka. Dan pada saat keadilan ditegakkan, pada akhirnya para budak itu dibebaskan. Waktu para budak itu dibebaskan, saudara, ada suatu keluapan kegembiraan yang sangat luar biasa dalam hidup mereka. Karena mereka sudah berpindah dari orang-orang yang terpidana menjadi orang-orang yang bebas, orang-orang yang merdeka. Itulah kondisi kita. Waktu sebelum kita mendapat keselamatan dari Tuhan, kita adalah orang-orang yang terhukum, orang-orang terpidana yang seharusnya memperoleh kematian kekal. Upah dosa, upah maut adalah kematian kekal. Dan pada saat kita menerima percaya kepada Yesus, kita diselamatkan, kita dilahirkan kembali, kita dibebaskan menjadi orang-orang yang merdeka. Dan Yesus menyebut dirinya sebagai sumber kebebasan yang sesungguhnya. Karena dia menawarkan pengampunan kepada siapa saja yang percaya kepadanya.
arti yang lebih dalam yang kedua lagi, yaitu musuh Allah menjadi anak Allah. Kalau tadi yang terpidana menjadi orang yang bebas, yang kedua adalah yang tadinya musuh Allah atau seteru Allah menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kita baca ya sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, tadinya kita adalah musuh Allah atau seteru Allah. Tapi setelah kita diadopsi, diselamatkan oleh Allah, kita diadopsi menjadi keluarga Allah. Kita menjadi anak Allah. Dan waktu kita menjadi anak Allah, kita berhak menerima kuasa. Kuasanya itu apa? Untuk apa? Untuk mengalahkan maut, mengalahkan dosa, dan memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan berikutnya arti yang lebih dalam adalah orang yang berdosa menjadi orang yang kudus. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara, orang berdosa menjadi orang yang kudus. Ini seperti orang yang berpakaian kumal, dekil, bau, kotor. Lalu kita diubah, kita diberikan seperti pakaian yang baru. Dari yang kotor, dekil, dan kumal, kita menjadi berpakaian putih, bersih, indah, dan bercahaya. Inilah yang dimaksud dengan orang yang tadi yang berdosa, yang penuh dengan kotor, kumal, dekil, karena dosa-dosa yang kita lakukan, tapi dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus, seperti kita menerima pakaian yang bersih, pakaian yang putih, indah, dan bercahaya. Berikutnya adalah tadi yang bersama orang yang bersalah menjadi orang yang benar. Roma 3 ayat yang ke-24. Dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita diberikan pengampunan kasih karunia karena penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga tadinya kita adalah orang yang bersalah menjadi orang yang dibenarkan. Oke. Masuk ke dalam poin yang kedua. Dibebaskan dari penghakiman akhir dari Allah. Yohanes 3 ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak Allah, nama anak tunggal Allah. Saudara, kita dibebaskan dari hukuman karena hukuman itu telah dipikul oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan menerima hukuman kekal, yaitu kematian kekal. Tapi penghakiman akhir kita, yang tadinya kita harus menghadapi penghakiman akhir dalam kehidupan kematian kekal, tapi itu semua telah dipikul oleh Yesus Kristus. Karena itu di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada pengampunan. Karena semua dosa kita telah dipikul oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang ketiga adalah menjadi ciptaan baru sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Saudara, gambar dan rupa Allah, waktu kita telah berdosa, gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Karena manusia pertama itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena mereka tidak mentaati dari perintah Tuhan, yaitu memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Akhirnya gambar dan rupa Allah itu rusak, dan kita jatuh ke dalam dosa. Namun setelah kita menerima keselamatan,
gambar dan rupa Allah yang telah rusak itu, saudara, kini telah dipulihkan kembali oleh Yesus. Artinya, kemuliaan Allah bercahaya melalui mereka yang percaya kepada Kristus. Saudara, apa yang dimaksud dengan kemuliaan Allah yang dipulihkan dan bercahaya melalui mereka yang percaya? Itu sama dengan gambar dan rupa Allah yang diciptakan baru. Jadi yang gambar yang lama itu kan sudah rusak, tapi diciptakan baru kembali oleh apa? Oleh karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga yang tadinya rusak, kita diperbarui melalui penebusan Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya dalam diri orang percaya ada rasio, moral, nilai kebenaran, kekudusan, dan keadilan yang dipulihkan standarnya sesuai dengan prinsip-prinsip dari kebenaran firman Tuhan. Jadi moral kita, rasio kita, kebenaran kita itu sudah dipulihkan, standarnya adalah apa? Standarnya firman Tuhan. Yang tadinya menurut dunia, waktu adalah uang. Tapi waktu kita, rasio kita atau pikiran kita diubah oleh Tuhan, sesuai firman Tuhan, kita katakan sekarang waktu adalah nilai-nilai yang kekal. Atau dunia berkata, kumpulkan harta dengan segala macam cara. Tapi waktu pikiran kita diubah, pikiran kita udah enggak mengumpulkan harta dengan segala macam cara. Tapi pikiran kita adalah kumpulkan harta di sorga dengan cara yang halal. Atau juga ajaran dunia dikatakan mata ganti mata. Tapi waktu kita sudah diubah, nilai kita sudah diubah, rasio moral kita sudah diubah, kita menjadi orang yang percaya, sehingga hidup kita sesuai firman Tuhan. Akhirnya kalau dunia mengatakan mata ganti mata, sekarang pemikiran kita berubah. Kita katakan apa? Kasihilah musuhmu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kita lihat saudara, ini yang sudah dirubah. Hati kita diubah, rasio kita diubah, moral kita diubah, nilai-nilai hidup kita sudah diubah. Pada waktu kita menjadi ciptaan yang baru. Menerima janji hidup yang kekal dari Allah. Kita baca dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini ayat yang sudah sangat terkenal. Pasti sudah pada tahu ya. Tapi kita baca sama-sama ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, orang yang percaya, kita tidak perlu menunggu untuk hidup kekal. Karena kehidupan kekal bukan kita peroleh atau dimulai ketika kita mati. Namun kehidupan kekal dimulai ketika seseorang beriman kepada Kristus. Amin. Jadi saudara, saat saudara mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati saudara, itu saudara langsung memperoleh hidup yang kekal. Jadi nggak tunggu nanti mati dulu baru menerima hidup kekal. Sekarang pun kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Yang ke berapa nih? C. Syarat untuk menerima keselamatan. Saudara, hanya ada satu syarat yang dituntut Allah, yaitu percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Apa itu arti dari percaya? Percaya sama dengan menerima, sama dengan pengakuan. Mari kita lihat di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yang tadi ya. Ayat yang ketiga, Yohanes 3 ayat ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa. Jadi saudara, kita syarat untuk menerima keselamatan adalah kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak binasa, tapi kita akan memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, apa arti dari percaya? Sama juga dengan menerima. Kita baca dari Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi percaya sama dengan menerima. Semua orang yang menerima Yesus, mereka menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga, Roma 10 ayat 9 sampai ke 10. Roma 10 ayat yang ke-9 sampai ke 10. Saya bacakan buat saudara ya, yang sudah ketemu bisa baca sama-sama dengan saya. Roma 10 ayat 9 ke 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saudara, percaya itu berarti mengaku. Mengaku apa? Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka saudara akan diselamatkan. Jadi percaya adalah menerima dan pengakuan kita kepada Kristus. Itu arti dari percaya. Jadi saudara, keselamatan adalah anugerah dari Allah. Bukan usaha manusia, bukan kebaikan manusia, bukan amal ibadah manusia, atau apapun juga dari manusia. Tapi keselamatan semata-mata hanya anugerah dari Allah. Kita baca, ini penting saudara, Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jelas, keselamatan bukan usaha manusia. Bukan karena kita melakukan perbuatan baik, melakukan amal ibadah, atau apapun yang kita usahakan sebagai kekuatan kita sebagai manusia untuk memperoleh keselamatan, itu tidak bisa. Karena semata-mata keselamatan adalah anugerah dari Allah. Sebab itu saudara, keselamatan dari Allah memiliki 3 karakteristik, yaitu sola gratia, yaitu hanya oleh anugerah Allah. Sola fide, hanya oleh iman. Sola Christos, hanya oleh Kristus. Berarti keselamatan itu adalah dari hanya anugerah Allah oleh iman percaya kita melalui Yesus Kristus. Itulah kita memperoleh keselamatan dari Allah melalui iman kita dan karya dari Kristus Yesus. Lalu apa aplikasinya buat kita semua saudara? Aplikasinya, bagi saudara yang belum menerima keselamatan di dalam Kristus, mari dengan mulut mengaku dan dengan hati yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan, maka saudara akan diselamatkan. Dan bagi saudara yang masih ragu, mari perbaharui iman saudara dan percayalah hanya kepada Kristus, satu-satunya jalan keselamatan. Dan bagi saudara yang sudah yakin, mari tetap hidup di dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan sesuai firman Tuhan dan siap mengabarkan Injil keselamatan bagi orang-orang yang belum
percaya kepada Kristus. Saudara mau? Bagi saudara yang sudah percaya, tetap hidup di dalam kekudusan, dan mari berikan hidup kita untuk dapat menjadi saksi-saksi Kristus, menyebarkan Injil Kerajaan Surga bagi orang-orang yang belum percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran pada malam hari ini. Dan kami bersyukur melalui karya penebusan-Mu di atas kayu salib, kami memperoleh keselamatan, kami memperoleh hidup yang baru, dan kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk perbuatan-Mu yang besar bagi hidup kami. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh diselamatkan. Karena itu ajari kami untuk menghargai apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kami, untuk semakin lagi kami hidup benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan boleh menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami serahkan hidup kami terus mau dipakai oleh Tuhan, menjadi alat-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di rumah-Mu, kami boleh masuk di dalam pelayanan doa. Karena kami tahu Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam hidup ini. Dan sebagai gereja Tuhan, kami ingin mendukung setiap saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan doa-doa. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Lily Cheng. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di mana kami telah mendengar kesaksian dari C. Esther. Hari demi hari, kami melihat perbuatan-Mu yang besar bagi Lily. Semua hanya karena Engkau Tuhan. Semua hanya karena pertolongan-Mu. Dan kami lihat bahwa Engkau adalah sungguh Allah yang luar biasa. Allah yang tidak terbatas. Allah yang mampu melakukan segala hal yang mungkin bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Karena Engkau sendirilah yang menciptakan setiap organ tubuh manusia. Karena itu Tuhan, kami saat ini dengan iman percaya Engkau sedang melakukan pekerjaan yang baik buat Lily. Dan kami akan melihat tepat pada waktunya, Lily akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui kesembuhan ini, Tuhan Yesuslah yang akan semakin ditinggikan dan diagungkan. Dan boleh menjadi kesaksian, sehingga setiap orang yang tidak percaya, boleh percaya akan perbuatan-Mu yang besar melalui hidup Lily. Dan ajari kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, untuk tetap setia, mendukung setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan doa. Kami boleh bersatu hati lagi sebagai gereja Tuhan, untuk saling berpegangan tangan, saling lagi memperlihatkan kasih kami, sebagai bukti kami adalah murid-murid-Mu, sebagai bukti bahwa dunia ini boleh melihat bahwa kami adalah murid Kristus, dan melalui itu nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan. Berkati dalam pengobatan setiap dokter maupun suster maupun semua yang masuk di dalam tubuh Lily, menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami bersyukur untuk Bu Nina, di mana kami melihat hari lepas hari Ibu Nina semakin sehat. Semua hanya karena perbuatan-Mu yang besar. Karena itu Tuhan, kami serahkan juga persiapan selanjutnya untuk operasi lututnya dan perbaikan giginya ke dalam tangan-Mu, kami serahkan semuanya. Biarlah Tuhan yang menolong dan Tuhan sendiri yang menentukan waktu yang terbaik, sehingga Ibu Nina boleh dioperasi lututnya
Dan melalui itu juga dia boleh sembuh dan boleh lagi semakin dipakai oleh Engkau menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Harili, biarlah Engkau memberkati dalam proses kimo maupun radiasi, agar fisik, mental, dan spiritualnya juga kuat Tuhan. Tolong dia untuk tetap bersabar, untuk tetap memiliki iman bahwa Tuhan Yesus yang akan terus menolong dia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anak yang berseru kepadamu. Terima kasih Bapa. Juga kami terus berdoa untuk Lilia dalam persiapan MRI-nya nanti pada tanggal 4 September. Tuhan memberkati jalannya MRI dan juga tolong Lilia untuk tetap sabar dan tetap tabah untuk menantikan waktu Tuhan sehingga dia boleh dioperasi sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga kami serahkan untuk adik kami Arthur Palar, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan yang secara sempurna. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Karena itu kami serahkan Arthur Palar, adik kami ini ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk kedua orang tuanya, biar mereka tetap kuat, tetap bersabar untuk menjalani hari-harinya bersama dengan Tuhan. Tidak mudah, tapi biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan bagi mereka. Juga kami mau serahkan untuk Ciane dalam proses pemulihan kesehatannya, untuk mamanya Hegel juga dalam pemulihan kesehatannya. Juga kami berdoa untuk Charlie, adik kami. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesembuhan secara sempurna. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu adalah kuasa yang ajaib. Karena itu kami serahkan adik kami Charlie ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Biarlah kesembuhan itu datang daripada-Mu. Juga kami mau berdoa terus untuk baby Noah dalam proses kesembuhan jantungnya, di mana kami telah mendengar bahwa Tuhan yang telah menolong dia sampai saat ini. Kami percaya kalau masih ada lubang kecil di jantungnya, sebagaimana Tuhan telah menolong dia, kami percaya Tuhan yang akan juga menyembuhkan dan menutup setiap lubang yang ada di jantungnya. Sehingga melalui itu juga Tuhan Yesus ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga untuk Yafet Martin, anaknya Cirita yang berada di Indonesia, yang saat ini sedang sakit Tuhan, autoimun dan levernya. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menjamah dia, memberikan kesembuhan, memulihkan secara sempurna. Berikan juga ya Cirita untuk tetap kuat, untuk tetap beriman, bahwa Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Juga kami serahkan untuk mamanya Ramona, untuk Tante Oni, untuk Ciliau Ochun. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan di dalam masa pemulihan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa secara khusus, di mana kami mendengar di mana Ibu Silvi saat ini sedang drop Tuhan. Seluruh tubuhnya dia merasa nyeri. Oh Tuhan, kasihani dia Tuhan. Karena itu kami berdoa bersatu hati di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menjamah tubuhnya. Berikan dia kesembuhan. Bahwa kuasa darah-Mu yang kudus mampu menyembuhkan. Dari segala sakit penyakit maupun seluruh nyeri yang ada di dalam tubuhnya. Biarlah Bu Silvi tetap diberikan kekuatan. Diberikan iman. Percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan dia. Juga untuk Pak Humphrey yang menemani dia, Tuhan berikan dia kekuatan, berikan dia juga kesehatan di dalam menjaga dan menemani Ibu Silvi. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami teringat untuk seluruh para senior kami. Kami membawa nama-nama mereka Tuhan. Untuk Om Paul Wardana. Tuhan biarlah Kau berkati Om Paul, berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan, dan tetap semangat di dalam mengkoordinir Evergreen. Juga kami serahkan Tante Lena, Tuhan biarlah Engkau juga memberikan dia kekuatan dan semangat baru dan anugerah baru setiap harinya. Juga kami berdoa untuk Tante Isye, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Eren, Ci Rosetin, Ci Eti, Om Budi Pualamsyah, Pak Indra, semuanya Tuhan yang masih menunggu pemulihan daripada-Mu. Biarlah dengan kuasa-Mu Tuhan, Kau memberikan kesehatan yang sempurna bagi setiap senior-senior kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh
anak, mantu, dan cucu dari para senior ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka satu persatu, sehingga mereka menjadi anak, mantu, dan cucu yang sungguh mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi orang tua mereka, yang hormat akan orang tua mereka, serta memelihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih. Pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan gereja-Mu, IJNC. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah gereja-Mu semakin bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Jadikan gereja-Mu sebagai kesaksian bagi dunia ini. Sehingga melalui kehidupan gereja-Mu, Tuhan Yesus ditinggikan dan diagungkan. Berkati para aktivis yang ada Tuhan. Jadikan para aktivis adalah aktivis-aktivis yang setia melayani Tuhan dengan motivasi yang murni mengasihi Tuhan. Juga kami serahkan juga untuk seluruh jemaat Tuhan di gereja-Mu. Jadikan jemaat IGNC sebagai jemaat yang kompak, jemaat yang sehat dalam rohani maupun jasmani, jemaat yang setia dalam ibadah, dan jemaat yang saling mengasihi dan yang saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga saat ini kami teringat untuk gembala kami Tuhan Pak Edi Vensis yang saat ini berada di Pontianak. Tuhan biarlah Engkau memberkati pelayanan dia di sana. Melalui kehadiran dia, Injil Kerajaan Surga boleh disampaikan. Dan kami rindu banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Kristus. Dan bagi yang juga mulai ragu, Tuhan tolong mereka, bawa mereka kembali kepadamu. Dan mereka boleh lagi diperbaharui iman mereka di dalam Kristus. Sehingga mereka semakin lebih setia mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk negara Indonesia. Di dalam juga proses pengalihan pemerintahan. Dan juga kami menyerahkan juga untuk masa depan negara ini. Berkati negara ini Tuhan. Berkati semua aparat yang ada Tuhan di Indonesia. Baik dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa, jadikan mereka aparat pemerintah yang sungguh takut akan Engkau, yang memiliki hati yang memikirkan kesejahteraan rakyat, dan juga mereka memiliki hati yang jujur, hati yang bijak, dan diberikan hikmat yang daripadamu untuk lagi mengemban tugas, melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik dan benar, sehingga negara ini boleh semakin maju dan boleh sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami serahkan untuk negara Amerika. Tuhan kami rindu negara ini ada kebangunan rohani secara khusus. Tuhan pertobatan dari kaum liberal. Jadikan anak-anak Tuhan dan gereja-gereja Tuhan sebagai alat-Mu. Sehingga menjadi kesaksian hidup kami, gereja Tuhan, menjadi kesaksian yang benar. Sehingga banyak kaum liberal boleh lagi dibawa kepada Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Saat ini juga kami serahkan untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Biarlah Engkau memberkati melalui media sosial, literatur, radio, TV, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, program-program gereja, dan lain sebagainya. Tuhan biarlah Engkau memberkati setiap media sosial, sehingga melalui semua yang kami doakan ini, Injil boleh disebarkan di seluruh dunia, sehingga boleh banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh penjuru dunia. Jadikan mereka Tuhan sebagai alat-Mu, pembawa berita keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau serahkan setiap pergumulan pribadi kami, yang mungkin kami tidak dapat kami ceritakan kepada manusia, tapi kami mau bawa kepadamu Tuhan, karena Engkau tahu apa yang kami alami. Mungkin saat ini ada yang sedang bergumul mencari pekerjaan, ada yang sedang bergumul mengenai status, teman hidup, pergumulan keluarga, sekolah, karir, bisnis, dan lain sebagainya. Tuhan, semuanya kami bawa kepadamu. Biarlah Engkau yang membuka jalan bagi setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Kami serahkan juga untuk kakaknya Suni dan juga kakak iparnya sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong buka jalan. Juga untuk semua saudara-saudara kami yang sedang bergumul. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau adalah Tuhan yang maha tahu,
dan mendengar setiap pergumulan kami. Teringat juga Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara kami Andi yang cedera beberapa waktu yang lalu. Oh Tuhan Yesus, kasihani dia. Karena itu kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan angkat segala sakit yang ada di tubuhnya. Sehingga dia boleh lagi kembali normal. Sehingga dia boleh lagi melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada dia. Tuhan berkati setiap makanan, obat-obatan maupun minuman. Sehingga melalui itu semua boleh menjadi kesembuhan bagi dia. Berikan dia iman bahwa Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga Tuhan, di hari ini secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk Jonas yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhanlah dia boleh memasuki tahun yang baru. Biarlah Engkau memberkati adik ini Tuhan, anak ini menjadi anak yang sungguh mengasihi Tuhan, anak yang sungguh hormat akan orang tuanya. Berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan, diberikan dia juga kecerdasan di dalam sekolahnya. Sehingga melalui anak ini juga Tuhan Yesus ditinggikan. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami serahkan hidup kami, pribadi lepas pribadi, hanya ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Engkaulah penolong hidup kami. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Karena itu kami serahkan seluruh pergumulan, masalah hidup kami hanya ke dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Amin. Saudara, 2 hari lagi kita tetap ada ibadah. Ibadah jam 11 dan ibadah jam 6 sore. Dan setiap minggu pertama, minggu ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari saudara, kita beribadah bersama-sama, belajar kebenaran firman Tuhan, dan sama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.